Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas kemudahan taufiknya untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh insyaallah. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sekarang kita di halaqah ar-rabi'atu wal ishrun, halaqah ke-24 atau sesi kajian audio yang ke-24. Kita akan membahas tentang kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Ayub alaihi salatu wassalam yang tentu kita kenal sebagai nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang terkenal dengan kesabarannya dalam menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, disebutkan oleh Imam Muhammad ibnu Ishaq, ya, Nabi Ayub adalah seseorang dari Rum, ya, dari negeri Romawi, yang dia adalah keturunan dari Al-Is ibnu Ishaq, ya. Jadi dia keturunan dari Al-Is, saudara dari Yakub alaihi salatu wassalam. Nasabnya adalah Ayub ibnu Mus ibnu Zarah ibnu Al-Is ibnu Ishaq ibnu Ibrahim Al-Khalil. Ada juga yang mengatakan Ayub ibnu Mus ibnu Ra'wil ibnu Al-Is ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi salatu wassalam, alaihi mussalatu wassalam. Ada juga yang mengatakan lainnya, yang jelas dia dari keturunan Al-Is, yang sudah kita sebutkan Al-Is adalah bapak dari bangsa Romawi. Taib. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan bahwa ibunya Ayub adalah putri dari Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ibunya adalah keturunan dari nabi yang mulia, yaitu Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ayah Nabi Ayub adalah termasuk yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, yang sudah kita lewati kisahnya. Tapi pendapat yang masyhur yang pertama, ya, bahwasanya ayahnya termasuk dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ini didukung dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusufa wa Musa wa Harun. Dan dari keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Nabi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun alaihi mussalatu wassalam. Taib. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, ya, kita ketahui adalah seorang nabi yang mulia. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dia termasuk keturunan Al-Is, putra Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Ya, disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83-84. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hambanya ini. Di surat Al-Anbiya ayat ke-83-84, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idz nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Ini yang surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84, ya. Dan sebutkanlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabb-Nya, sesungguhnya aku ditimpa penderitaan, ditimpa bencana, dan Engkau ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Maka kami pun menjawab seruannya, kata Allah, ya, dan kami hilangkan penyakit atau musibah yang menimpanya, dan kami berikan kepadanya keluarganya dan yang semisal mereka sebagai rahmat dari sisi kami dan pelajaran bagi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ayub alaihissalatu wassalam adalah tadinya seorang yang kaya raya. Dia memiliki berbagai macam kekayaan, berbagai macam harta. Mulai dari tentu saja emas, perak, kemudian
al-an'am, binatang ternak, ya, kambing, budak, tanah yang luas, ya, di tempat tinggalnya di Romawi, di negeri yang namanya Hauran, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan menghilangkan semua harta kekayaannya, ya. Kemudian dia pun ditimpa penyakit di tubuhnya, berbagai macam penyakit, sampai disebutkan tidak ada satupun anggota tubuhnya yang tidak kena penyakit kecuali cuma hati dan lisannya saja atau lidahnya saja. Karena dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di siang hari, malam hari, di waktu pagi, di waktu sore, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu bersabar dan tabah dalam menghadapi cobaan tersebut. Sampai disebutkan ketika penyakit ini menimpanya, semua orang yang dekat dengan dia meninggalkannya. Teman-temannya semua, saudara-saudaranya semua meninggalkannya, kecuali istrinya saja. Sampai disebutkan dia dikeluarkan karena penyakitnya, dikeluarkan dari negeri tempat tinggalnya, kemudian ditempatkan atau dilemparkan ke tempat pembuangan sampah di luar negerinya. Dan manusia semua menjauhinya, ya, kecuali istrinya saja yang selalu mendatanginya, memperhatikan keadaannya, menunaikan pelayanan kepada suaminya. Ya, ini istrinya juga adalah seorang perempuan yang sangat sabar, ya, karena dialah yang selalu mengingat kebaikan-kebaikan suaminya ketika masih sehat dan masih kaya. Maka dia yang selalu mendatangi suaminya untuk mengurus keperluannya, ya, memperhatikan keadaannya. Dan istrinya ini juga yang kemudian bekerja, membantu yang bisa dibantunya, kemudian mendapatkan upah untuk memberikan makan kepada suaminya. Taib. Kemudian setelah itu tentu saja kondisi Nabi Ayub alaihissalatu wassalam tetap dia bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ketahui kesabarannya dijadikan sebagai teladan. Disebutkan sebagai contoh teladan, sebagaimana bencana besar yang menimpanya juga ini merupakan bencana yang sering disebut-sebut sebagai bencana yang sangat besar. Tapi Nabi Ayub alaihissalatu wassalam selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi cobaan tersebut, ya. Sampai-sampai ketika istrinya mengatakan kepadanya, "Wahai Ayub, lau da'auta rabbaka lafarraja anka." Wahai Ayub, kalau kamu berdoa kepada Allah, ya, menyampaikan tentang penyakitmu ini, maka Allah akan menghilangkan penyakit ini. Maka apa jawaban Nabi Ayub alaihissalatu wassalam? Qad ishtu sab'ina sanatan sahihan fahuwa qalilun lillahi an asbiru lahu sab'ina sanatan. Sungguh aku telah hidup selama 70 tahun dalam keadaan sehat walafiat, maka ini sangat sedikit. Maka aku akan bersabar, ya, dengan cobaan Allah ini juga selama 70 tahun. Ini Nabi Ayub alaihissalatu wassalam mengucapkan demikian. Baik. Kemudian sebagian ulama menjelaskan, seperti Imam Mujahid Ibnu Jabr al-Makki, ulama besar dari kalangan tabi'in penduduk Mekah, menjelaskan bahwa yang pertama kali penyakit yang menimpa Ayub adalah penyakit al-judari, semacam cacar begitu, ya. Cacar yang kemudian setelah itu penyakit-penyakit lain menimpa semua anggota badannya kecuali hati dan lidahnya seperti yang kita sebutkan tadi. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu atau lamanya dia mendapatkan ujian ini. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada juga yang mengatakan 7 tahun beberapa bulan, ya. Ada juga yang mengatakan 18 tahun. Sampai-sampai sebagian ulama menjelaskan ketika ditimpa penyakit ini, daging di tubuhnya itu sampai berjatuhan, sampai hilang daging di tubuhnya, yang tersisa tinggal tulang dan uratnya saja, ya, sehingga istrinya selalu membawakan semacam abu untuk sebagai alas dia bisa berbaring di atas abu tersebut. Nah, setelah itu juga ujiannya semakin bertambah karena istrinya pun ketika bekerja dan manusia, orang-orang mengetahui bahwa dia adalah istrinya Ayub, mereka pun menolak mempekerjakan istrinya untuk membantu mereka karena mereka takut ketularan penyakit yang menimpa Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Yang jelas ini merupakan ujian yang sangat besar. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim bahwa Nabi Ayub memiliki 2 orang saudara laki-laki yang masih mau mendatanginya, menjenguknya. Maka satu hari mereka mendatanginya. Karena penyakitnya yang sangat busuk, ya, yang berbau busuk, mereka tidak mampu untuk mendekat kepada Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Akhirnya mereka hanya menyaksikan dari jauh. Maka salah seorang dari mereka berkata, ya,
Seandainya Allah mengetahui kebaikan pada diri Ayub, Allah tidak akan menguji dia dengan ujian seperti ini. Maka mendengarkan ini, Nabi Ayub alaihissalatu wassalam sangat-sangat sedih. Ya, belum pernah dia merasakan kesedihan seperti ini. Maka ketika itu dia berdoa, "Ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa aku tidak pernah bermalam satu malam pun dalam keadaan kenyang, sementara saya mengetahui di satu tempat ada orang yang kelaparan. Ya Allah, benarkanlah aku." Maka Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan dari atas langit ketujuh. Yang kedua saudaranya ini mendengarkan hal tersebut. Ya, intinya ketika inilah dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan bencana yang menimpanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah kesembuhan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam setelah lama mendapatkan musibah atau penyakit yang menimpa semua badannya itu. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, ya, di antaranya di dalam surat Shad ayat ke-42, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Urqud birijlika hadha muktasalu baridu wa syarab." Tendanglah atau hantamkanlah dengan kakimu, maka ini adalah air untuk mandi yang sejuk bagimu dan juga untuk minum. Ya, ketika satu hari istrinya terlambat datang, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan air. Ya, ketika Nabi Ayub memukulkan atau menendangkan kakinya di tanah, maka keluarlah air untuk mandi, air yang sejuk dan juga air minum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai sebab kesembuhan. Ya, sebagai sebab kesembuhan yang ketika kemudian istrinya datang, dia kaget melihat seseorang yang mukanya sangat mirip dengan Ayub, tapi kemudian dia tidak yakin. Ya, setelah kemudian dia bertanya dan Ayub mengatakan bahwa itu adalah dirinya. Ini ada riwayat yang disebutkan bahwa ini sampai kepada ucapan sahabat radhiyallahu taala anhu. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala, seperti penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah mengembalikan semua harta kekayaannya, mengembalikan anak-anak keturunannya, sebagaimana yang semisal, yang seperti yang sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala ambil darinya. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum." Dan kami berikan kembali kepadanya keluarganya dan yang semisalnya bersama mereka. Bahkan ada yang mengatakan Allah hidupkan kembali mereka, anggota keluarganya, sebagaimana yang dulu Allah subhanahu wa ta'ala ambil darinya. Disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-80, ke-84. Taib, kemudian juga dibawakan di sini, ya, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan yang lainnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, juga dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma afallahu Ayyub alaihi salam amtara alaihi jaradan min dhahabin faja'ala ya'khudhu bi yadihi wa yaj'alu fi thawbihi. Qala faqila lahu ya Ayyub ama tashba'? Qala ya Rabbi wa man yashba'u min rahmatik." Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya Ayub alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan seperti hujan baginya jaradan min dhahab, potongan emas, ya, potongan emas, ya, harta kekayaan. Maka kemudian dia memungutnya dengan tangannya dan meletakkan di pakaiannya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Wahai Ayub, apakah kamu tidak merasa kenyang? Tidak merasa puas?" Maka Ayub alaihi salatu wassalam menjawab, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, siapakah yang bisa merasa kenyang dari rahmatmu? Siapakah yang merasa puas kemudian merasa cukup dari rahmatmu?" Maka inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sebagai ujian. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat tadi, Al-Anbiya tadi, rahmatan min indina. Ya, ini adalah rahmat dari sisi kami. Kemudian di akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa dzikra lil abidin." Dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ahli beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika mereka ditimpa musibah pada tubuh mereka, pada keluarga mereka, atau pada harta mereka,
maka mereka punya teladan yang baik untuk dicontoh, yaitu Nabi Ayub alaihissalatu wassalam yang mendapatkan ujian lebih besar daripada yang menimpa selain Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Taib, kemudian setelah itu Nabi Ayub alaihissalatu wassalam hidup, diberi umur lagi selama 70 tahun, hidup di negeri Rum tadi, di Romawi tadi, ya tentu dia hidup di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus, agama tauhid, yang kemudian sepeninggal Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, tentu saja kaumnya kemudian ya seperti biasa merubah agama mereka dan berpaling dari agama yang lurus, agama tauhid. Kemudian disebutkan juga di sini tentang masalah yang berhubungan dengan sumpahnya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam untuk mencambuk istrinya sebanyak 100 cambuk, yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 44. Allah berfirman, "Wa khudh biyadika dhigthan fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab." Ambillah dengan tanganmu seikat rumput, ya sebanyak 100 ya rumput, kemudian pukullah sekali saja kepada istrimu itu, dan jangan kamu langgar sumpahmu. Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayub adalah seorang hamba yang bersabar. Dia adalah sebaik-baik hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya dan rasulnya Ayub alaihissalatu wassalam, supaya dia bisa menunaikan sumpahnya tanpa melanggarnya untuk memukul istrinya 100 kali, cukup dengan dikumpulkan 100 batang rumput kemudian dipukul sekali saja, ya. Disebutkan sumpah ini dia lakukan ketika dia mendapati istrinya ketika tidak mendapatkan pekerjaan, maka dia menjual jalinan rambutnya. Sampai 2 kali dijual jalinan rambutnya, sehingga istrinya didapatinya dalam keadaan tidak punya rambut sama sekali atau gundul. Maka ketika itu dia bersumpah dengan sumpah seperti ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dalam menunaikan sumpah tersebut. Taib, kemudian Nabi Ayub alaihissalatu wassalam seperti dijelaskan oleh para ulama ahli sejarah, ya meninggal dunia, ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berumur 93 tahun. Ada juga yang mengatakan lebih daripada itu. Ya, kemudian dia mewasiatkan kepada anaknya, kemudian yang menegakkan urusan setelah anaknya, ya. Setelah dia wafat, yang memegang dakwah setelah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam wafat adalah anaknya yang bernama Bishr ibnu Ayub, yang kebanyakan dari para ulama menyebutkan bahwa atau menyangka ini adalah Dzulkifli. Demikian kata Ibnu Katsir. Kebanyakan dari orang atau para ulama menyangka ini adalah Nabi Dzulkifli, ya, yang akan diceritakan selanjutnya. Ya, Nabi Dzulkifli ini sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa dia adalah termasuk nabi dan rasul yang merupakan keturunan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, atau anak langsung dari Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, di kisah selanjutnya diceritakan tentang Nabi Dzulkifli, ya. Tentang nabi yang mulia ini tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Anbiya ayat 85-86. Wa Ismail wa Idrisa wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Dan Ismail, Idris dan Dzulkifli semua termasuk orang-orang yang bersabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh. Di surat Shad ayat 45 sampai 48 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nabi yang mulia ini. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar wadhkur Ismail wal Yasa' wa Dzulkifl wa kullum minal akhyar. Ya, dan sebutkanlah, ceritakanlah tentang hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Ya'qub, orang-orang yang memiliki kekuatan dalam beramal soleh dan memiliki ilmu yang mendalam. Sesungguhnya kami istimewakan mereka dengan akhlak yang tinggi, selalu mengingat kepada akhirat.
Dan sungguhnya mereka adalah hamba-hamba kami yang termasuk hamba-hamba yang terbaik dan terpilih. Dan sebutkanlah tentang Ismail, Ilyasa, ya Dzulkifli, semua termasuk hamba-hamba kami yang terbaik. Jadi ketika digandingkan ini, kata Imam Ibnu Katsir, zahirnya secara tekstual ayat-ayat ini, ya, ketika menyebutkan pujian kepada Dzulkifli digandingkan dengan para nabi dan para rasul, bahkan para nabi dan para rasul yang mulia, ini menunjukkan bahwa dia adalah nabi, ya, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ada juga pendapat lain yang mengatakan dia adalah bukan seorang nabi, tapi dia adalah seorang yang soleh. Ini juga dipegang oleh beberapa dari kalangan para ulama. Seorang yang soleh, yang memberikan hukum di kaumnya dengan hukum yang adil. Oleh karena itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam hal ini tawakuf. Beliau tidak menguatkan pendapat yang mengatakan nabi, juga tidak menguatkan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang yang soleh. Tapi Ibnu Katsir di sini menyebutkan, ia cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa ini adalah Dzulkifli adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, disebutkan sebab dia dinamakan dengan Dzulkifli. Al-Kifli artinya menjamin atau menanggung, begitu. Dia disebutkan dari Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, dia adalah takaffala li bani qaumihi, dia menjamin bagi orang-orang di kaumnya untuk mengurusi urusan mereka, dan juga memberikan keputusan hukum di antara mereka dengan adil. Oleh karena itu dinamakan dia dengan Dzulkifli. Ya, disebutkan juga dia selalu berpuasa di siang hari, salat di malam hari, dan tidak pernah marah. Dan ketika ada riwayat dibawakan di sini bahwasanya ketika Nabi Ilyasa, ya, mencari penggantinya, maka dia mengumumkan di antara manusia siapa yang selalu bisa salat di malam hari, berpuasa di siang hari dan tidak marah, maka aku akan jadikan dia sebagai pengganti. Ketika itulah ternyata Dzulkifli yang menyanggupi hal tersebut. Itulah dinamakan dia sebagai Dzulkifli, ya, li'annahu takaffala bi amrin fawafa bihi, karena dia yang menjamin atau menanggung urusan kaumnya, yang kemudian dia menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Taib, kemudian juga disebutkan di sini tentang kisah Dzulkifli yang disebut sebagai anaknya Nabi Ayub ini, bahwa ketika dia meninggal dunia umurnya adalah 75 tahun. Barakallahu fikum. Jadi inilah kisah yang bisa kami sampaikan tentang ringkasan dari kisah Nabi Ayub alaihissalatu wassalam dan yang disebut sebagai putranya, yaitu Nabi yang mulia Dzulkifli alaihi wassalatu wassalam. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.